Halo, perkenalkan saya Faris Hadi Saputra dengan NIM 2401422076. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis perbandingan pembelajaran seni nonformal pada platform Ilustrase dengan pembelajaran seni di kelas konvensional. Video ini saya tag guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni. Untuk yang pertama, kita akan membacakan latar belakang. Revolusi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan pembelajaran. Tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal, platform pembelajaran daring memungkinkan peserta didik belajar secara fleksibel dan mandiri. Dalam bidang seni, berbagai platform digital menawarkan materi ilustrasi desain dan keterampilan visual yang dapat diakses kapan saja. Untuk permasalahannya yaitu bagaimana karakteristik pembelajaran pada seni platform Ilustrase dibandingkan dengan pembelajaran di kelas konvensional. Tujuan analisis materi ini yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik pembelajaran nonformal pada platform Ilustrase, menganalisis pembelajaran seni di kelas konvensional, membandingkan kedua model pembelajaran berdasarkan berbagai aspek pendidikan, mengetahui kelebihan dan keterbatasan masing-masing model pembelajaran, memberikan rekomendasi pembelajaran di era digital. Untuk landasan teori materi ini yaitu pendidikan nonformal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Karakteristik pendidikan non-formal yaitu fleksibel, berbasis keputusan peserta didik, tidak terikat kurikulum, dan berorientasi pada penugasan keterampilan. Proses pembelajaran pada platform ilustrasi yaitu diantaranya memiliki tujuan pembelajaran mengembangkan keterampilan ilustrasi secara praktis dengan proses pembelajaran pada platform ilustrasi yaitu memiliki tujuan pengembangan keterampilan ilustrasi secara praktis dengan metode tutorial video, demonstrasi teknik, studi kasus dengan media, video, modul digital, software desain, evaluasi yang menghasilkan portofolio karya serta proyek mandiri. Sedangkan pembelajaran seni di kelas konvensional mempunyai karakteristik dan tujuan mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan seni dengan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, praktik langsung, menggunakan media buku, alat gambar, papan tulis, media visual untuk dievaluasi dan diberikan tugas praktik ujian. Untuk perbandingan yang pertama yaitu untuk perbandingan metode dan media. Untuk metode sendiri, Ilustrase menggunakan video tutorial, sedangkan kelas konvensional menggunakan ceramah dan praktik. Untuk aspek interaksi, Ilustrase hanya bisa asinkron, sedangkan kelas konvensional tatap muka secara langsung. Hal ini dapat membuat keterampilan siswa menjadi lebih besar dibanding dengan hanya menonton video. Untuk aspek media, Ilustrase menggunakan media digital seperti video dan tutorial, sedangkan kelas konvensional menggunakan digital dan fisik tradisional. Untuk aksesnya sendiri, Ilustrase hanya bisa dikelola secara online, sedangkan untuk tatap muka kelas konvensional
biasanya menggunakan ruang kelas dan waktu yang terbatas. Untuk perbandingan pola interaksi dan fleksibilitas, aspek interaksi ilustrase sangat terbatas karena menggunakan media online, sedangkan kelas konvensional sangat intensif. Untuk fleksibilitas, ilustrase memiliki fleksibilitas sangat tinggi, sedangkan kelas konvensional masih terbatas dan mengikuti jadwal pelajaran. Untuk aspek belajar mandiri, ilustrase sangat memiliki aspek ini sangat tinggi karena fleksibilitas dan bisa diakses di mana saja. Sedangkan kelas konvensional memiliki aspek ini dengan sedang. Untuk pendampingan guru sendiri, ilustrase memiliki waktu yang terbatas, namun kelas konvensional dilakukan secara langsung. Selanjutnya ada perbandingan tujuan pembelajaran. Pada aspek fokus, ilustrase menggunakan penugasan skill, sedang konvensional menggunakan kompetensi menyeluruh. Orientasi pada platform ilustrase sendiri itu guna untuk portofolio di industri kreatif. Sedangkan kelas konvensional mengikuti kurikulum pendidikan. Dan hasil dari kedua tersebut untuk ilustrase akan menghasilkan portofolio karya yang gunanya untuk sebagai media masuk ke industri kreatif, sedangkan kelas konvensional hanya mendapatkan nilai akademik dan keterampilan. Kelebihan dan kekurangan ilustrase. Untuk kelebihannya sendiri, ilustrase lebih fleksibel waktu dan tempat, biaya yang relatif terjangkau, materi dapat diputar ulang, dan juga berorientasi pada industri kreatif. Untuk kekurangannya sendiri, interaksi yang terbatas, membutuhkan disiplin belajar yang tinggi, bergantung pada internet dan perangkat digital. Kelebihan dan kekurangan kelas konvensional diantaranya yaitu interaksi langsung dengan guru, umpan balik cepat, pembentukan karakter dan sosial, pembelajaran terstruktur. Untuk kekurangannya yaitu kurang fleksibel, terikat waktu dan tempat, kecepatan belajar harus mengikuti kelas. Untuk refleksi efektivitas di era digital, kedua model memiliki fungsi yang saling melengkapi. Untuk refleksi efektivitas meningkatkan keterampilan secara mandiri, kedua model memiliki fungsi yang saling melengkapi. Efektif dalam pembentukan digital, efektif untuk meningkatkan interaksi keterampilan secara teknis, integrasi pembelajaran daring dan tatap muka dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih optimal. Sedangkan kelas konvensional efektif dalam memperrefleksi efektivitas di era digital dan interaksi sosial. Memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pembelajaran platform daring dan tatap muka dapat meningkatkan keterampilan secara belajar yang mandiri, sedangkan kelas konvensional pembelajaran hybrid. Kesimpulan dari materi ini yaitu ilustrasi merupakan contoh pendidikan non-formal berbasis teknologi yang berorientasi pada pengembangan keterampilan seni praktis. Sedangkan pembelajaran seni konvensional memiliki keunggulan pada interaksi dan pembentukan kompetensi secara menyeluruh. Kedua model memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Model pembelajaran hibrida menjadi alternatif yang relevan untuk pendidikan seni di era digital seperti saat ini. Demikian materi yang bisa saya bawakan. Bila ada salah kata atau presentasi yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata dan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang bisa